Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3436. Olivia mencibir, "Bagus. Anda mungkin juga mengatakannya dan mendengarkan." Helena mengatakan kata demi kata, "Saya dapat bergandengan tangan dengan keluarga Wade, membantu Anda menarik dana keluarga Wade, tetapi Anda harus membiarkan ibu saya datang ke Cina. Saya ingin menerimanya dalam perawatan saya." Olivia mendengus dingin seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. "Helena, kamu hanya bertingkah aneh. Apakah Anda masih tidak mengerti mengapa Anda harus pergi ke Cina sendirian dan menghadiri upacara leluhur keluarga Wade? Ini untuk memisahkan kamu dan ibumu, jadi untuk pernikahanmu dengan Morgan, meskipun keluarga kerajaan akan mengirim banyak perwakilan untuk hadir, mereka pasti tidak akan membiarkan ibumu pergi ke sana." Berbicara tentang ini, Olivia tertawa ringan. "Mulai sekarang, kamu tidak akan diizinkan untuk kembali ke Eropa Utara setengah langkah. Dia juga tidak akan diizinkan meninggalkan Eropa Utara setengah langkah, sampai salah satu dari kalian mati. Jika Anda berani kembali, maka Anda berdua tidak akan bersenang-senang." Seluruh tubuh Helena hampir roboh. Baru sekarang dia mengerti bahwa keluarga kerajaan telah memintanya untuk datang ke Tiongkok lebih awal untuk menghadiri upacara leluhur keluarga Wade, tetapi sebenarnya dengan pemikiran ini. Jadi, Olivia sudah mulai merencanakan ini sejak lama. "Memisahkanku dari ibuku dan menggunakannya sebagai pemerasan untuk memaksaku menyerah. Olivia, kamu benar-benar iblis." Marah, dia segera berteriak, "Olivia, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu tidak mengirim ibuku ke Cina, aku tidak akan pernah menikahi Morgan." Olivia berkata dengan jijik, "Terserah, ibumu sekarang di bawah pengawasan orang-orangku, dia tidak punya kesempatan untuk meninggalkan istana setengah langkah. Jika kamu tidak menikahi Morgan seperti yang dijanjikan, maka ibumu akan benar-benar menghilang dari dunia ini, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati." Berbicara tentang ini, Olivia tertawa keras, "Jadi, menurutmu aku akan membunuhnya, atau membunuhnya?" Otak Helena langsung pusing, dan dia hanya merasa bahwa kecepatan detak jantungnya sudah jauh melebihi beban jantungnya sendiri. Dia merasa bahwa kondisi fisiknya saat ini lebih buruk dari sebelumnya, dan dia hanya bisa berkata dengan suara gemetar, "Olivia, jika saya mati karena serangan jantung di Cina, maukah Anda menyelamatkan ibu saya?" Olivia mencibir, "Berhentilah bertindak untukku di sini. Aku bertanya kepada dokter perawatan kesehatanmu, dia bilang kamu masih bisa hidup selama 3 hingga 5 tahun. Keluarga Wade juga merupakan keluarga teratas di Tiongkok. Mereka seharusnya memiliki cara untuk membantu Anda merawat dan membuat Anda hidup sedikit lebih lama." Olivia mengancam, "Helena, saudara perempuanku yang baik, barusan, ibumu telah dibawa pergi oleh penjagaku di bawah tahanan rumah. Mulai sekarang, kamu tidak berpikir kamu bisa menghubunginya. Kamu hidup dengan baik di Cina, melakukan hal-hal mewah wanita bangsawanmu. Selama kamu jujur bekerja sama, ibumu juga akan bisa hidup lebih lama. Aku masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan sebelum aku naik tahta, jadi itu saja untuk saat ini adikku." Setelah Olivia mengatakan ini, dia tidak menunggu Helena mengatakan apapun dan langsung menutup telepon. Pada saat ini, seluruh orang Helena telah benar-benar runtuh. Dia segera menelepon ibunya, tetapi ponsel ibunya dimatikan. Dia segera menelepon telepon rumah kamar, tetapi tidak dijawab untuk waktu yang lama. Pada saat ini, seluruh tubuh Helena sangat putus asa. Dia hanya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan juga semakin kacau, tekanan besar mengalir langsung ke kepala dan dadanya, membuat otaknya semakin pusing, dan juga semakin sulit bernafas. Kemudian, dia merasakan kegelapan di depan matanya, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan kesadaran. Saat itu, Morgan, yang mengenakan setelan hitam, melangkah ke pintu kamar Helena. Dia menekan bel pintu dan menunggu dengan sabar sebentar, tetapi tidak menemukan gerakan di dalam. Dia hanya mengetuk pintu dan berbicara, "Sayang, saya Morgan, saya di sini untuk menjemput Anda. Apakah Anda siap?" Bab 3437. Pada titik ini di dalam ruangan, masih belum ada tanggapan. Morgan curiga, mau tidak mau lagi meningkatkan kekuatan tangan, ketukan keras di pintu, berteriak, "Helena, apakah kamu di sana?" Masih tidak ada gerakan di ruangan itu. Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka dan 2 wanita muda keluar, satu dengan wajah Nordik dan satu dengan wajah Cina. Morgan mengenali mereka. Kedua wanita ini adalah pelayan yang dibawa Helena dari Eropa Utara. Jadi, dia membuka mulutnya dan bertanya kepada gadis Cina itu, "Di mana putrimu?" Gadis Cina itu membuka mulutnya dan berkata, "Di dalam kamar." "Bagaimana mungkin?" Morgan mengerutkan kening dan berkata,
Saya mengetuk pintu selama setengah hari, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Apakah dia keluar? Saya rasa tidak. Gadis itu berbicara, jika sang putri ingin keluar, dia biasanya akan memberitahu kami. Kemudian, dia juga datang dan mengetuk pintu kamar Helena dengan keras dan berteriak, Yang mulia, apakah Anda di sana?" Tidak ada respon di dalam kamar. Ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah dan dia segera mengeluarkan kartu kamar sakunya dan menggeseknya ke pintu, yang terbuka dengan suara. Segera, kedua gadis itu bergegas masuk satu demi satu. Morgan buru-buru mengikuti, tetapi sebelum dia memasuki ruangan, dia mendengar teriakan panik di dalam. "Yang mulia, bangun, Yang mulia." Ketika Morgan bergegas masuk, dia melihat Helena terbaring di karpet ruang tamu, benar-benar tidak sadarkan diri. Gadis Cina itu segera mulai dengan terampil melakukan kompresi jantung di jantung Helena, sambil mendesak Morgan, "Panggil ambulans." Oh. Morgan kemudian kembali ke akal sehatnya, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia hanya bisa buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor darurat terlebih dahulu. Segera setelah telepon terhubung, operator segera bertanya, "Halo, pusat darurat, ada yang bisa saya bantu?" Morgan berkata dengan panik, "Oh, itu, aku seseorang di sisiku pingsan." Butuh ambulans." Operator buru-buru bertanya, "Ya, tolong beritahu saya alamatnya." Morgan berkata begitu saja, "Alamatnya adalah Hotel Shangri-La." Nomor kamar adalah... Nomor kamar. Sial, saya tidak dapat mengingatnya tiba-tiba. Gadis Cina itu berteriak, "Lantai 8. 8108. Morgan sibuk berkata, Oh, lantai 8, 8108. Operator berkata, "Oke, diterima. Shangri-La Hotel, lantai 8, 8108, dan juga bagaimana kondisi pasien yang menyebabkan pingsan?" "Penyebab apa?" Morgan berkata bingung. "Ini. Saya tidak tahu." "Pingsan, tidak sadar." Gadis Cina itu berteriak, "Penyakit jantung bawaan. Tetralogi Fallot yang parah. Tolong segera kirim personel darurat, tolong hubungi rumah sakit dengan darurat kardiologi yang siap menerimanya." Morgan semua mendengarkan membeku, berpikir dalam hatinya, Helena memiliki penyakit jantung bawaan? Atau parah? Charlie itu benar-benar sialan, kan? Sementara Morgan dalam keadaan linglung, operator di ujung telepon yang lain telah mendengar suara gadis Cina itu dan buru-buru berkata, "Ya, saya akan mengaturnya untuk Anda. Harap pastikan Anda tetap membuka telepon." Pada saat ini, gadis Cina itu berkata kepada gadis Skandinavia di depannya lagi, "Emily, Yang mulia dalam kondisi yang sangat serius, tolong ambil defibrilator." "Ya." Gadis itu segera berlari kembali ke kamar, dan 10 detik kemudian, dia berlari dengan kotak Snums. Bab 3438. Tepat setelah dia mencapai sisi Helena, dia segera mengeluarkan defibrilator portabel dari kotak Snums dan mulai menyiapkan defibrilator untuk dinyalakan. Gadis Cina itu memandang Morgan dan berteriak, "Kamu keluar. Kami akan melakukan defibrilasi yang mulia." Morgan tanpa sadar berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya akan menonton di sini. Aku tidak akan menundamu." Gadis Cina berteriak, "Defibrilasi adalah melepas pakaian. Tidak dapat melihat kebenaran, tidakkah kamu mengerti? Cepat keluar." Morgan harus menyelinap keluar dari kamar. Pada saat ini, di dalam ruangan, salah satu dari dua gadis terus melakukan kompresi dada eksternal untuk Helena, sementara yang lain menyiapkan defibrilator, merobek piyama Helena, dan berkata, "Defibrilator sudah siap." "Ya." Gadis Cina itu berseru, "Saya akan menghitung sampai 1, 2, 3, dan setelah 3 detik tangan saya akan terlepas dan Anda akan segera melakukan defibrilasi." "Baik." Gadis Cina itu terus menekan Helena sambil berteriak, 1, 2, 3. Defibrilasi. Setelah mengatakan itu, dia menarik tangannya seperti kilat, dan gadis lain dengan terampil memanfaatkan celah untuk meletakkan defibrilator di jantung Helena dan, dengan keras, melakukan defibrilasi pertama. Defibrilasi baru saja berakhir, gadis Cina itu segera melanjutkan kompresi, sambil mengamati kondisi Helena, dan berbicara, "Sang putri masih belum bangun, saya akan melakukan CPR beberapa kali lagi, Anda terus bersiap untuk defibrilasi." "Baik." 2 menit kemudian, ketika gadis Cina itu melihat bahwa Helena belum bangun, dia hanya bisa sedikit panik dan berbicara,
energi hingga 360 joule, bersiaplah untuk defibrilasi. Gadis lain terkejut mendengar ini dan hendak menanyakan sesuatu, tetapi menahannya. Dia juga tahu bahwa situasinya mendesak dan dia harus mengambil risiko. Jadi, dia segera menyesuaikan parameter defibrilator dan melakukan defibrilasi kedua. Sayangnya, kali ini Helena masih belum mendapat tanggapan. Kedua gadis itu agak panik pada saat ini, dan gadis Cina itu berkata dengan gigi terkatup, "Siapkan adrenalin." Gadis Skandinavia lainnya bertanya dengan panik, "Sekarang dengan epinefrin?" Dokter telah menginstruksikan bahwa jantung sang putri harus ditangani dengan epinefrin. Jangan menggunakannya sebagai upaya terakhir, karena setelah menggunakannya, sang putri adalah. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Gadis Cina itu berkata, "Tidak lagi, sang putri bahkan tidak bisa diselamatkan. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Apapun yang terjadi, kita harus membiarkannya meninggalkan kata-kata terakhirnya. Jika tidak, kita tidak bisa kembali dan menjelaskan kepada Putri Olivia." Mengatakan itu, gadis Cina itu menambahkan, "Kondisi sang putri saat ini, jika kita menunda 1 menit lagi, tidak mungkin untuk membangunkannya lagi." Oke. Gadis Skandinavia menggertakkan giginya dan mengeluarkan jarum suntik paket tertutup dari kotak Snums, yang sudah diisi dengan sedikit obat cair bening. Gadis Cina itu mengambil jarum suntik dari tangannya, dan sambil merobek bungkusan itu, menginstruksikan, "Keluarkan ponselmu dan bersiaplah untuk merekam." Oke. Gadis Skandinavia itu setuju, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka videonya. Setelah itu, gadis Cina itu mengarahkan ujung jarum ke jantung Helena dan kemudian menusuknya tanpa ragu-ragu. Cara paling efektif untuk mendapatkan adrenalin di saat seperti ini adalah dengan memberikan suntikan langsung ke dalam jantung. Dokter sudah lama mengatakan bahwa tubuh Helena, sebagai upaya terakhir, tidak dapat menggunakan epinefrin, karena begitu digunakan, rangsangan yang diderita jantung akan menyebabkan penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular lainnya menyerang seketika. Namun kini tak ada jalan lain, hanya adrenalin yang bisa menghidupkan kembali Helena, meski hanya beberapa menit, tapi juga lebih baik daripada langsung mati saja. Tentu saja. Setelah adrenalin melesat ke jantungnya, jantung Helena langsung kembali berdetak. Tetapi, pada saat ini, hati telah menjadi ketel di ambang ledakan. Bahkan jika itu hampir tidak melanjutkan operasi, itu hanya akhir dari yang kuat. Segera setelah tembakan, tiba-tiba dia membuka matanya. Bab 3439. Meski hanya pingsan selama beberapa menit, tapi bagi Helena, seolah-olah berada dalam kegelapan selama 1 abad. Jadi saat dia bangun, dia menarik napas berat seolah-olah dia telah menghabiskan semua oksigennya untuk menyelam di dasar laut dan akhirnya muncul di menit terakhir. Segera setelah itu, penglihatannya kembali, dan inderanya yang lain berangsur-angsur pulih. Melihat 2 orang di depannya, dia segera menyadari bahwa 2 pelayannya yang menyelamatkannya. Mereka berdua sangat terlatih dalam pertolongan pertama dan bersamanya untuk memastikan keselamatannya kali ini. Kemudian dia merasakan rasa sakit yang tajam lain yang datang dari hatinya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa gadis Cina itu memegang, secara mengejutkan, suntikan adrenalin. Dia bertanya dengan gugup, Kamu menyuntikku dengan epinefrin?" Gadis Cina itu berkata dengan ekspresi memalukan, "Maaf, Putri Helena, situasimu sekarang sangat kritis sehingga aku hanya bisa memilih untuk menyuntikkan adrenalin untuk membangunkanmu." Mengatakan itu, dia menunjuk ke ponsel yang dipegang di tangan gadis lain dan berbicara, "Ponsel ini sedang merekam, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, tolong gunakan waktu untuk mengatakannya ke kamera." Helena tersenyum pahit dan berkata, "Jika aku benar, kamu juga dikirim oleh Olivia untuk memata-mataiku, kan?" Gadis Cina itu tidak berbicara, karena dia tahu bahwa video itu sekarang sedang direkam. Dan begitu Helena meninggal, video itu akan diserahkan kepada Putri Olivia dalam bentuk aslinya, jadi dia benar-benar tidak bisa melewatkan sepatah kata pun. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Helena menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lemah, "Sebenarnya, saya tidak menyalahkan Anda, jika saya tidak disuntik dengan adrenalin, saya mungkin sudah mati dan tidak punya kesempatan untuk meninggalkan tempat terakhir saya." Kata-kata, pada akhirnya, aku harus berterima kasih. Gadis Cina itu menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menatapnya. Dan pada saat itu, Helena juga menoleh untuk melihat ke kamera dan berkata kata demi kata, "Olivia, aku tidak tahu apa yang membuatmu menjadi seperti ini, tapi aku mohon padamu untuk membiarkan ibuku hidup demi kematianku yang akan segera terjadi. Kalau tidak, aku akan berubah menjadi hantu yang parah, aku juga akan merangkak keluar dari neraka dan mengambil nyawamu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya,
dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Efek samping adrenalin pun sudah mulai terlihat. Dia menutupi jantungnya sampai mati dan bisa merasakan degup kencang di dadanya, yang tidak hanya mengguncang jantungnya sampai sakit, tetapi juga menggoyangkan telapak tangannya sampai mati rasa. Saat itu, responden pertama dari ambulans telah tiba. Morgan buru-buru mendobrak pintu di pintu dan berteriak, "Kru ambulans ada di sini, cepat dan buka pintunya." Gadis Cina itu buru-buru menemukan jubah mandi dan membungkus Helena, sementara gadis lain juga menghentikan perekaman video. Helena kemudian berkata dengan lemah, "Tolong bantu saya lagi, jangan biarkan orang-orang ini masuk, tubuh saya setelah injeksi adrenalin, pasti akan menghasilkan gagal jantung akut. Saya tidak bisa diselamatkan, mengapa tidak membiarkan saya tinggal di sini? Titik terakhir waktu, saya ingin menghabiskan dalam damai dan tenang sendirian." Gadis Cina buru-buru berkata, "Yang mulia, jika Anda tiba di rumah sakit untuk perawatan, mungkin dokter masih memiliki cara untuk memperpanjang hidup Anda." Helena tertawa getir, "Perpanjangan hanya sehari atau selusin jam, tidak ada gunanya, untuk hidup 10 jam lagi. Seluruh tubuh harus dimasukkan dengan semua jenis tabung, dikelilingi oleh semua jenis instrumen. Saya benar-benar tidak bisa menerima, lebih baik mati dengan bermartabat." Kedua gadis itu saling memandang, dan gadis Cina itu berseru, "Yang mulia, bahkan jika ada secercah harapan, tolong jangan menyerah." Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri dan membuka pintu kamar. Awak ambulans segera bergegas masuk dengan tandu. Melihat ada defibrilator dan suntikan epinefrin di tempat kejadian, mereka jelas sedikit terkejut. Bab 3440. Gadis Cina itu buru-buru berkata kepada salah satu responden pertama, "Kami memberi pasien CPR dan defibrilasi, dan 1 mg epinefrin disuntikan ke dalam jantung. Tolong kirim pasien ke rumah sakit kelas kardiovaskular paling otoritatif sesegera mungkin." Personil pertolongan pertama tidak menyangka bahwa ada 2 penikmat lain di sini, tetapi pada saat ini, mereka tidak peduli untuk bertanya terlalu banyak, dan buru-buru menyapa beberapa orang bersama untuk membawa Helena di atas tandu. Morgan dengan tangan dan kaki mati rasa, tetapi merasa bahwa mereka tidak dapat membantu, untuk sementara waktu tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa bergegas memanggil kakek Zhongquan. Setelah panggilan telepon dilakukan, dia buru-buru melaporkan masalah itu ke Zhongquan. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, jantungnya berdebar kencang, takut Helena akan mati di Tiongkok saat ini, dia buru-buru berkata kepada Morgan, "Beritahu petugas darurat untuk mengirimnya langsung ke rumah sakit yang berafiliasi dengan grup Wade, di mana ada departemen kardiovaskular terbaik di negara ini. Kami juga segera bergegas ke sana." Baru saat itulah Morgan ingat bahwa rumah sakitnya sendiri adalah otoritas di daerah ini, dan buru-buru setuju untuk mengatakan kepada personel darurat, kirim dia ke rumah sakit grup Wade. Rumah sakit yang berafiliasi dengan grup Wade, seperti Hotel Shangri-La, adalah properti yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Wade. Selain itu, demi kenyamanan, keluarga Wade telah membangun rumah sakit afiliasi dan Hotel Shangri-La di dekat rumah mereka sendiri. Dari Hotel Shangri-La, entah itu ke rumah sakit keluarga Wade atau ke rumah keluarga Wade, jaraknya sangat dekat. Ambulans melaju sampai ke pusat gawat darurat rumah sakit keluarga Wade dalam waktu beberapa menit. Pada saat yang sama, Zhongquan juga segera menunda waktu kunjungan kerabatnya, dari pukul 9 menjadi pukul 9.30. Kemudian, dia membawa anggota keluarga dekat keluarga dan pergi ke rumah sakit dalam sekejap. Putri Kerajaan Eropa Utara mengalami serangan jantung di keluarga Wade, dan begitu dia meninggal, itu akan berdampak besar pada reputasi keluarga Wade. Jadi Zhongquan hanya bisa menunda segalanya untuk sementara waktu dan bergegas secepat mungkin. Keluarga Wade tiba di rumah sakit hampir bersamaan dengan Morgan. Dan Zhongquan tidak bisa bertanya tentang situasinya. Jadi dia langsung meminta semua ahli di Departemen Kardiovaskular untuk berkumpul di ruang resusitasi untuk melakukan konsultasi komprehensif untuk Helena. Dan saat ini, kondisi Helena semakin memburuk. Setelah 10 menit, beberapa ahli sampai pada kesimpulan yang sama. Kemudian, kepala departemen keluar dan berkata kepada Master Wade, "Tuan, Putri Helena ini menderita tetralogi falot yang parah dan telah mengalami gagal jantung permanen setelah menggunakan epinefrin. Dan telah mencapai titik di mana dia bisa dinyatakan sakit kritis, jadi mohon maaf atas kehilanganmu." Di sebelahnya adalah Morgan, terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana saya bisa berkabung? Kami bahkan belum menikah, dan dia tidak akan berhasil?" Direktur departemen mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan muda, dalam kasus Putri Helena, jarang dia hidup sampai usia seperti itu, sebagian besar pasien dengan penyakit separah miliknya tidak akan hidup sampai dewasa." Morgan menelan ludah dan bertanya kepada ahlinya sesudahnya, "Lalu berapa lama dia masih bisa hidup?" Setelah merenung sejenak,
Direktur departemen berkata dengan serius, dalam pengalaman saya memperkirakan bahwa 1 jam hingga 12 jam adalah yang paling mungkin, dan hasil terbaik adalah 24 jam. Omong kosong. Morgan meledak mulut busuk, berkata dengan marah, ini bukan omong kosong sialan? Orang hidup yang baik akan mati. Direktur departemen tanpa daya berkata, dalam penyakit ini, benar-benar tidak ada yang baik untuk saat ini, bahkan transplantasi jantung tidak dapat menyelesaikan masalah. Morgan merasakan ledakan keengganan dan nasib buruk, buru-buru memandang Song Quan, dan bertanya dengan acuh tak acuh, kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Song Quan mendengar ini, dia juga bingung dan berkata begitu saja, Direktur Morris, segera atur tim ahli, siapkan obat dan peralatan resusitasi, dan kirim Helena ke bandara bersama Morgan. Mengatakan itu, Song Quan menambahkan, saya akan menyiapkan Concorde untuk lepas landas dan menunggu di bandara sekarang. Anda dapat langsung berangkat ke Eropa Utara ketika Anda tiba. Kita harus mengirim Helena ke rumahnya sebelum dia meninggal. Kita tidak boleh biarkan dia mati di Tiongkok. Berbicara tentang ini, Song Quan berkata dengan wajah khawatir, jika dia benar-benar mati di sini, kita tidak dapat menyingkirkan titik hitam ini.